Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Khalisa Azara dengan NIM akhir 166. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari modul 10 ya. Modul 10 sendiri yaitu koneksi PHP dengan MariaDB. Nah, langsung saja di tugas yaitu membuat buku tamu. Yang pertama adalah membuat flowchart-nya untuk sistem buku tamu itu tadi. Nah, saya sudah membuat flowchart simpelnya. Nah, di mana pertama adalah program yang kita jalanin, yaitu diawali dengan mulai, kemudian ada include koneksi PHP. Di sini itu kita panggil file koneksi PHP itu supaya program PHP yang kita buat itu bisa menyambung ke database DB akademik yang sudah dibuat nanti. Nanti saya tunjukkan. Yang kedua adalah query select from buku tamu. Nah, ini itu kita siapin perintah SQL select from buku tamu. Gunanya itu untuk buat minta semua data yang ada di tabel buku tamu ke database. Selanjutnya ada eksekusi MySQL query. Nah, ini itu gunanya untuk buat minta semua data yang ada di tabel buku tamu ke database-nya. Yang selanjutnya adalah eksekusi. Ini tadi itu untuk kita jalanin pakai fungsi MySQL query-nya biar datanya itu beneran ditarik. Nah, selanjutnya adalah cek data. Apakah data ada? Nah, jika tidak, maka selesai. Jika iya, maka akan mengambil data dengan MySQL Fetch Array ini. Nah, kita itu bakal memakai perulangan while karena selama datanya masih ada di database, maka program itu bakal terus ambil data baris gitu. Kemudian kita pakai fungsi MySQL fetch array ini tuh buat ambil datanya pada satu persatu gitu. Terus langsung kita ambil ke layar dalam bentuk baris tabel HTML nantinya. Jika sudah, ya sudah bakal ambil data ke tabel HTML, kemudian kalau semua data sudah ditampilkan dan nggak ada lagi yang tersisa, progresnya bakal selesai sampai di situ. Selanjutnya kita akan menyiapkan langkah selanjutnya, yaitu membuat struktur tabelnya. Kan di pertanyaan kedua itu disuruh buat tabel dengan nama DB akademik, kemudian buat tabel buku tamu yang memiliki 3 file, yaitu ID-nya, nama, email, dan komentar. Nah, langsung saja tadi sudah saya buat. Kita pakai di Laravel ini pertama, kemudian ke database tadi dan masuk ke Heidi SQL ya. Nah, ini tadi kesalahan sedikit teknisnya adalah di sini saya namanya DB akademiknya di sini dan buku tamunya saya spasi ya. Nanti jadinya di kodenya juga sedikit berbeda. Nah, gimana cara membuatnya tadi? Pertama, setelah kita buat ini tadi ya, di Heidi tadi, ini kemudian bikin buku tamu, di plus, dibuat baru tabel, ambil tabel ini, kemudian nama tabelnya adalah buku tamu ya, buku tamu. Lalu kita buat kolomnya. Nah, kolomnya ada 4. Di baris pertama nama kolomnya itu kita isi ID buku tamu, tipe datanya INT dengan panjangnya itu 11 ya. Kemudian yang paling penting adalah kolom ID ini tuh harus dijadikan primary key-nya. Nah, cara melakukan primary key-nya adalah ini ditekan kanan ya kanan, terus ini indeks baru, terus primary. Karena saya sudah, maka tidak bisa lagi ya. Nah, terus di bagian kolom defaultnya itu kita ganti jadi auto increment. Nah, ini biar apa? Biar nanti itu langsung semuanya ID-nya itu nambah sendiri secara otomatis gitu. Jadi tidak perlu repot input manual. Yang kedua adalah nama ya. Nama di sini itu
Tipe datanya kita pakai varchar. Nah, panjangnya itu 100 sesuai ya. Dan ini udah cukup banget buat nama yang lengkap. Yang ketiga ada email, sama kita pakai varchar dan panjangnya 100. Dan komentar teks. Ya, komentar kita pakai tipe datanya teks. Kenapa? Karena biasanya tuh pesan atau komentar itu kan kalimatnya panjang-panjang. Jadi biar datanya tuh nggak kepotong gitu loh. Oke, selesai dari sini apa yang saya lakukan adalah lanjut ke coding PHP. Kita kan butuh masukin data contoh atau dummy data dulu kan sebelumnya. Nah, tujuannya itu biar pas kita tes nampilin data di web nanti itu nggak kosong melompong gitu loh. Nah, caranya itu kita pencet yang bagian data. Nah, di sini nanti itu pertama tuh nggak ada apa-apa, nanti ditambah sini saja. Kita tulis namanya siapa, contohnya adalah Adam gitu ya. Terus emailnya Adam123, terserah. Bapaknya siapa, komentarnya adalah selamat gitu ya. Nah, ini biar nggak kita gini deh. Nah, terus ini tuh udah nyimpan ya, jadi tidak perlu di Ctrl S, itu sudah menyimpan sendiri. Sudah, sekarang bakal muncul ini semuanya. Ini tuh di buku tamu tuh nggak usah diisi karena nanti kan bakal keisi otomatis gitu, jadi nggak usah diisi gini tuh nggak usah, karena dia langsung isi otomatis nantinya. Kemudian komentar ini tuh terserah ya, bisa kayak gini, itu juga bisa. Ya, gitu bisa. Terus kalau nama email ini tuh kalian tuh tinggal enter di keyboard atau klik aja di area putih lain gitu, nanti itu di kolom ini tuh nanti bakal nambahin gitu. Nah, nanti udahlah kalian bisa mengulangi mengulanginya sampai sebanyak-banyaknya. Selanjutnya adalah membuat PHP-nya yang paling penting. Biar kita bisa memunculkan nanti di browsernya isi dari buku tamu tadi kan. Nah, yaitu yang ketiga, buatlah file koneksi dengan nama koneksi PHP dan view PHP. Oke. Yang pertama kan kita bikin koneksi PHP terlebih dahulu. Ini bagian codingnya, kita akan membuat text editor, terus kita buat file baru dan simpan namanya jadi koneksi PHP. Kalian pastikan bahwa simpanannya itu dalam folder htdoc atau www kalian. Yang saya pakai www di sini, di Laracon, di www, lalu saya beri nama Waktu 9 dan seterusnya. Kemudian file ini tuh wajib ada karena ini adalah jembatan dari program. Kemudian tag PHP dulu. Di sini kita akan mendeklarasikan 4 variabel penting yang menyambungkan ke server tadi. Yang pertama ada hostnya. Hostnya kan pakai localhost. Lah, kemudian username-nya kita kan dengan root yang pertama. Nah, password itu saya juga menggunakan root. Kok hilang teman-teman? Sebentar ya, Laraconnya hilang. Oh, Laracon sudah berjalan. Ya sudah, tidak apa-apa, tidak usah. Nah, ini Laracon udah berjalan. Hah? Kok nggak mau teman-teman? Tapi sekarang kan udah berjalan kok teman-teman. Di sini tuh, aduh, masya Allah, tabarakallah. Tapi karena sudah berjalan ya sudah lah ya. Langsung saja lanjut biar tidak panjang. Kemudian di password, ini tuh saya tadi tuh ngasih password gitu loh di awal, yaitu root, jadi tetap diisi. Karena kalau nggak diisi nanti bakal beda. Terus database-nya
kita pakai buku tamu. Seharusnya itu pakai DB akademik ya. Nah, itu tuh saya salah, jadi saya pakai yang sesuai biar nanti tidak error. Kemudian kita pakai fungsi bawaan PHP yaitu MySQLi Connect ya. Itu untuk ngebuka koneksinya. 4 variabel yang ada di atas tadi kan kita masukkan ke dalam kurung yang ini secara berurutan ya. Nih, host dulu, username, password sama database. Terakhir biar aman, saya menambahkan pengecekan kondisi pakai if. Dimana logikanya itu kalau ternyata koneksinya itu gagal atau error, program itu bakal langsung berhenti dan nampilin pesan koneksi gagal. Berarti detailnya itu error gitu. Ini tuh membantu biar kita tuh gampang tahu kalau misal ada salah ketik nama database-nya. Kalau udah, jangan lupa di save ya teman-teman. Selanjutnya ada di view. Di view ini itu hasilnya ini akan menjadi hasil dari halaman web kita nanti. Yang pertama saya bikin struktur database HTML-nya dulu. Saya kasih judul data buku tamu. Ini ya, namanya data buku tamu. Kemudian saya buat tabel HTML pakai border biar tampilannya itu lebih rapi sedikit gitu ya. Di bagian kepala tabel atau head-nya saya pakai ada nomor, nama, email, dan komentar seperti itu. Sekarang masuk di bagian intinya yaitu bodinya. Yang pertama ada panggil file koneksi atau yang pertama panggil jembatannya ya, koneksinya yang sudah kita buat tadi pakai perintah include kode PHP. Mana include koneksi PHP. Terus saya juga bikin variabel nomor 1 ini itu yang bikin nomor urutnya otomatis gitu, jadi nggak perlu ketik satu-satu juga. Selanjutnya yang kedua adalah siapkan query untuk mengambil datanya. Di sini itu siapin perintah SQL-nya di dalam variabel query ini itu isinya tuh select from buku tamu ya. Buku tamu ini itu dari sini. Nah, kalau tadi pakai DB akademik, namanya nanti di sini tuh saya tetap buku tamu, tapi tidak di spasi. Tapi karena saya di sini saya spasi, jadi ya harus di spasi karena tadi saya sudah error. Kemudian jangan lupa perintah SQL-nya itu harus kita eksekusi pakai fungsi MySQLi query ya. Nah, di mana langkah ketiga selanjutnya yang paling penting adalah ngelooping untuk memecah dan menampilkan datanya. Nah, biar datanya itu bisa tampil baris demi baris, kita tuh pakai perulangan while. Nah, ini kita pakai while. Di dalamnya itu kita pakai fungsi MySQLi fetch array yang tadi kita udah bahas di flowchart-nya. Ya, dimana fungsi itu tuh berguna banget untuk memproses hasil query-nya dan memecah datanya jadi bentuk array gitu biar gampang kita panggilnya. Nah, ini pakai gini ya teman-teman. Kemudian di dalam perulangan ini tuh kita tuh paduin sama tag HTML untuk bikin baris atau ini TR ini itu tuh tinggal kita cek datanya tuh satu persatu pakai echo. Manggilnya pakai echo. Untuk kolom pertama itu pakai NO++, itu biar angkanya itu nambah sendiri, jadi 1, 2, 3 seterusnya. Dan untuk kolom lainnya kita tinggal panggil namanya aja, nama, email, sama komentarnya. Terus kalau udah jangan lupa tutup tag perulangan while-nya ya. Ini udah tutup tag tabel juga selesai, tinggal kita save dan kita akan coba buka file view PHP di browser. Nah, seperti itu. Mana ini?
Ini yang tadi sudah saya buat sebelum kita tambahin. Di sini itu file koneksi dan view-nya itu sudah selesai kita buat kan, dan kita save. Sekarang kan kita membuktikannya. Pastikan web server lokal di Laravel tadi itu sudah menyala. Tadi kan sudah menyala dari tulisannya ya. Terus kita buka browser, kita localhost praktikum 9, nama saya di filenya saya kasih nama praktikum 9, dan view PHP nama dari kode tadi. Terus kita enter dan hasilnya seperti ini, sesuai hacknya data buku tamu, ya kan? Data buku tamu yang kita input manual di database MariaDB tadi sudah berhasil ditarik pakai PHP dan ditampilkan ke dalam tabel HTML ini sesuai yang ada tadi, yaitu nomor urutnya, namanya, email, sama komentarnya. Berarti tugasnya selesai sampai sini. Tapi kita coba ulang. Nah, ini kan kita tambahin Adam. Kalau ini diulang nambah, berarti localhost tadi itu masih menyambung, masih nyala gitu, dan tidak mati. Benar. Coba kita tambah lagi. Ya, terus udah ya, kita save. Kita coba kalau pakai ini apakah bisa? Iya, benar bisa ya. Sampai sini saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.